Halo semuanya, video yang akan kalian tonton ini merupakan energi perpaduan antara astrologi dan tarot, di mana saya akan membaca apa yang terjadi di luar angkasa sana dengan bantuan kartu tarot. Semoga kalian menyukainya ya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Hai Taurus, selamat datang di channel saya. Ini adalah reading perpaduan antara astrologi dan tarot. Bulan lalu saya sudah bicara mengenai Lilith, asteroid Lilith. Kali ini kita bicara mengenai asteroid Juno yang dikaitkan dengan energi komitmen, kesetiaan, dan juga kecemburuan. Jadi Juno itu dalam mitologi Yunani adalah istrinya Zeus, istrinya Jupiter. Dimana kalau kamu tahu mitologi Yunani, Jupiter itu genit banget, dia punya cewek di mana-mana. Dan Juno istrinya itu selalu cemburu, selalu marah, selalu balas dendam. Jadi kita akan lihat ya energi Juno di Taurus ini seperti apa. Dan kalau misalnya kamu nggak tahu Juno kamu di zodiak apa, mungkin kamu bisa lihat lewat kacamata moon sign atau Venus sign kamu. Baru setelah itu rising, the sun, Mercury dan Mars kamu. Oke? Taurus please. Juno in Taurus please. Juno in Taurus please. Thank you. Okay. Saya akan ambilnya. Buka pasti. Taurus please. Oh, Juno in Taurus please. Thank you. Okay. Parenting. Okay. Taurus, kartu yang keluar adalah Ace of Swords, The Chariot, dengan di sini kamu mendapatkan Temperance, The Wheel of Fortune, dan Queen of Swords. Kartu oracle yang kamu dapat adalah Parenting. Parenting tuh menjadi orang tua ya, untuk seseorang atau menjadi orang tua untuk diri kita sendiri, kayak gitu. Oke? Anyway, Juno di Taurus. Diawali dengan Ace of Swords. Kayaknya kamu tuh bisa komit, bisa setia sama orang-orang yang jelas. Karena Ace of Swords, energi tegas, jelas, pedang kebenaran gitu kan. Apalagi di sini kamu mendapatkan Queen of Swords. Jadi bisa dibilang kalau orang tersebut jelas, tegas, tahu apa yang dia mau, bisa memutuskan segala situasi, mengenai segala situasi, kamu bisa tuh setia dan berkomitmen tinggi sama orang tersebut. Tapi kalau orang itu mencela-mencele, orang itu kalau bicara nggak jelas, nggak jelas maunya apa gitu, nggak bisa kamu nggak apa ya, kamu nggak bisa aja sama orang-orang yang nggak seperti Ace of Swords dan Queen of Swords. Jadi ini orang tersebut ya, orang yang cocok buat kamu gitu loh. Nggak harus ini pasangan kamu, tapi orang yang kamu mau, orang yang bisa bikin kamu komit dan setia adalah orang-orang yang jelas dalam arti kalau dia bicara itu
tepat pada sasaran, jelas ketahuan sama kamu dia maunya apa, dia maunya bagaimana gitu loh. Jadi orang-orang yang jelas dan tegas, nggak mencela-mencele, nggak bikin kamu bingung. Kamu maunya orang yang kalau bicara tuh jelas saja, kamu nggak perlu mikir 2 kali gitu. Nih orang nggak perlu bikin kamu nggak mau orang-orang yang bikin kamu jadi berpikir dia maksudnya apa ya gitu loh. Kamu maunya orang yang sekali dia bicara kamu udah tahu jelas, oh dia maksudnya begitu, oh dia maunya begitu gitu. Tapi kalau orang-orang yang bikin kamu berpikir 2 kali, apa sih maksudnya dia ngomong gitu, itu kamu ini deh, kayak mikir, kamu bakalan mikir 2-3 kali untuk komit ke dia, untuk setia ke dia gitu. Kemudian yang kedua dengan The Chariot, kenyamanan juga penting buat kamu. Orang yang bisa bikin kamu nyaman, yang bisa memberikan kenyamanan buat kamu, penting buat kamu. Kenyamanan di sini mungkin bisa dalam segala hal ya. Dalam hal emosi, bikin perasaan kamu nyaman. Bikin pikiran kamu nyaman dengan kejelasannya ya kan. Bikin bisa juga secara fisik, dia mungkin suka mijetin kamu, dia mungkin suka I don't know, bawain kamu makanan, bikinin kamu makanan. Pokoknya energi-energi yang bikin kamu nyaman, itu kamu bisa tuh komit sama dia, bisa kamu setia sama dia. Orang-orang yang menawarkan, memberikan kenyamanan buat kamu, entah itu secara emosi, secara pikiran, secara fisik, kamu lanjut pasti. Kamu pasti maju jalan sama dia dengan The Chariot. Karena The Chariot adalah energi the moon ya, energi bulan kan. Bulan berhubungan dengan perasaan kita. Jadi kalau kamu merasa nyaman, jalan kamu. Lanjut kamu. Oke, gue mau komit sama dia. Oke, gue mau setia sama dia. Karena dia bisa bikin emosi gue, pikiran gue, badan gue nyaman gitu. Di sini dengan Temperance dan The Wheel of Fortune, yang saya rasakan adalah kan gini loh, Taurus itu adalah energi yang sebenarnya mager ya, males gerak, atau biasanya, mungkin nggak semua Taurus, tapi biasanya energi Taurus adalah energi yang kalau udah nyaman ya udah, nggak usah berubah, nggak usah bergerak gitu. Karena kamu juga fixed sign kan. Fixed sign di dalam astrologi adalah energi yang paling keras kepala dan paling nggak mau berubah, susah untuk berubah. Kalau udah nyaman ya udah, ngapain dirubah-rubah sih gitu loh. Tapi dengan Temperance dan The Wheel of Fortune, ini adalah dua kartu ini adalah energinya Jupiter, di mana Jupiter adalah energi yang luas, meluas, membesar, energi yang terus berubah, energi yang terus ya melakukan perubahan dengan memperluas wilayahnya. Wilayah di sini mungkin memperluas, misalnya contohnya kamu sama pasangan sudah punya usaha bakmi ayam misalnya, mie ayam. Satu toko atau satu ruko kamu jualan mie ayam di situ. Dengan energi Jupiter, mungkin seringkali kamu bukan seringkali tapi mungkin pasangan kamu, contoh ya, ini contoh, pasangan kamu mau, yuk kita buka cabang yuk, buka ruko kedua untuk jualan mie ayam ini gitu. Itu kan membesar kan, meluas kan, itu energi Jupiter tuh. Udah punya satu toko, mau memperluas wilayah, mau membuka cabang, jadi meluas daerah jajahannya gitu. Nah di sini dengan Temperance dan The Wheel of Fortune, dua-duanya adalah energi Jupiter. Di sini mungkin Juno in Taurus, Taurus Juno itu mungkin juga adalah kalian mungkin tipe-tipe orang yang bersedia untuk memperluas wilayah, memperluas daerah jajahan, tapi dengan seseorang yang jelas. Jelas di sini artinya sudah bikin perencanaan, sudah bikin perhitungan, agar supaya kamu yakin bahwa cabang yang kedua juga akan berhasil seperti cabang yang pertama. Ruko yang kedua juga akan
menjual mie ayam sebanyak ruko yang pertama gitu loh. Jadi yang saya rasakan di sini, energi kamu, energi Taurus yang biasanya stubborn, keras kepala dan tidak mau berubah, sulit untuk berubah. Kalau kamu berpasangan dengan orang yang tepat, Queen of Swords, Ace of Swords, kalau kamu berpasangan dengan orang-orang yang tepat, yang memang jelas, kamu bersedia untuk merubah diri, bersedia untuk memperluas wilayah kamu, gitu. Karena di sini dengan parenting yang saya rasakan nih, pasangan kamu juga sebaiknya adalah orang-orang yang bisa menjadi orang tua kamu dalam tanda kutip ya. Menjadi orang tua dalam arti mungkin ngajarin kamu, ini loh kalau kita buka ruko yang kedua, nih lihat nih, gue udah bikin budgetnya nih lihat nih, gue udah ngedesain ruko yang kedua nih, kayak gitu loh. Jadi kayak apa sih namanya itu ya, kayak ngasih tahu kamu step by stepnya, memperlihatkan kepada kamu setiap langkah yang ingin dia ambil, agar supaya kamu mengerti, paham, dan akhirnya setuju gitu. Jadi parenting di sini ini kan artinya menjadi orang tua ya. Jadi kayak kamu mungkin bisa dibilang seperti disuapi dalam tanda kutip ya, seperti disuapi. Nih lo kayak gini lo Taurus, paham kan lo? Pengen kan lo juga punya ruko yang kedua, duitnya nanti kita lebih besar lagi pemasukannya tiap bulan kalau kita buka ruko yang kedua gitu loh. Jadi kayak kamu ingin kamu ingin digandeng tangan kamu untuk melihat situasi, melihat prediksi step by step, satu langkah demi satu langkah, agar supaya kamu akhirnya bersedia untuk oke, yuk kita bangun ruko yang kedua, yuk kita buka cabang yang kedua gitu. Jadi apa ya, Juno di Taurus adalah orang-orang yang mengutamakan kenyamanan itu kan, tadi saya bilang dengan The Chariot. Jadi kamu harus nyaman dulu dengan pasangan kamu itu, dengan apa yang dia bicarakan, dengan apa yang dia tawarkan. Kamu harus nyaman dulu dengan ide itu, baru kemudian kamu bersedia untuk maju jalan, bersedia untuk memperluas wilayah gitu. Makanya orang-orang yang jelas dan tegas itu yang paling cocok buat kamu. Buat Taurus Juno paling cocok orang-orang yang kalau bicara jelas apa adanya dan bikin kamu paham, bikin kamu mengerti. Oh begitu, oke. Gue nyaman tuh dengan penjelasan lo. Ya udah deh, yuk gitu. Makanya parenting kan. Parenting itu kan menjadi orang tua, menyuapi anaknya. Jadi kamu yang seperti anaknya, tapi dalam tanda kutip ya. Menyuapi di sini dalam arti kayak gini loh Taurus, begini. Nanti keuntungan di akhir bulan sekian persen lebih besar daripada yang selama ini kita terima, kayak gitu. Jadi kalau kamu lihat ada prediksinya seperti itu, ada budgetingnya seperti itu, kamu akhirnya bersedia memperluas wilayah. Jadi kayak apa sih, kayak mungkin orang-orang pasangan-pasangan yang bisa membuat kamu bersedia untuk memperluas wilayah kamu, bersedia membuat kamu berubah, membesar, meluas, itu yang tepat buat kamu. Tapi untuk dia bisa membuat kamu berubah, memperluas, dia harus seperti ini dulu. Ini terlepas dia cewek atau cowok, dia harus seperti Queen of Swords dulu. Dia harus membawa energi Ace of Swords dulu, energi yang jelas, yang terbuka, energi yang tegas juga. Dep. Ngerti kan lo? Iya, paham, oke, gue mau deh gitu loh. Jadi memang kenyamanan penting banget buat kamu. Kenyamanan tuh penting sekali buat Juno in Taurus. Karena kalau orang tersebut tidak bikin kamu nyaman secara emosi, pikiran maupun fisik, mungkin kamu mendingan enggak deh, gue gak mau deh setia, gak mau deh komitmen sama lu gitu. Jadi apa yang bisa bikin kamu setia dan komit sama seseorang adalah kejelasan dan ini kamu dituntun selangkah demi selangkah, dikasih tahu
dijelaskan gitu. Oke? Anyway, this is cute. Good luck ya Taurus, kita jumpa lagi selanjutnya. Bye.